Jakarta. Oke, ini mungkin simple aja sih. Aku mungkin mau kenalan juga nih sama teman-teman sekalian. Mungkin bingung, ini speakernya siapa sih? Ini Adam Tirta siapa sih? Sebenarnya mungkin simple aja. Aku mau kenalin diriku. Ya, aku lulusan salah satu ya univ swasta di Jakarta. Terus aku ambil jurusan psikologi dan juga untuk konsentrasi aku lebih ke industrial organizational psychology dan aku lulus S2 atau master degree di tahun 2017. Terus aku punya 5 tahun experience sebenarnya di recruitment atau headhunting dan aku sekarang kerja sebagai principal recruitment consultants di salah satu recruitment firm Indonesia. Sebenarnya dari Singapura, tapi memang ada juga di Indonesia yang established dari tahun 2000. Terus mungkin specialty-ku ini apa aja sih? Simple aja. Karena aku ini konsultan, jadi aku ini berhubungan juga pastinya dengan klien, dengan candidate. Jadi aku memang tahu lah di market seperti apa kondisi dan berhubungan juga dengan HR. Nggak cuma satu HR, tapi banyak HR yang which is klien aku juga di dunia startup, teknologi, consumer goods atau FMCG dan juga health industry seperti itu. Aku juga pasti tahu market research karena aku biasa juga komunikasi dengan beberapa mungkin consulting company yang lain dan juga untuk kerjaan headhunter ini pasti kita punya skill sales di mana kita tahu nih kebutuhan apa sih yang dibutuhkan sama kandidat kita, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan dengan klien kita seperti itu. Oke, lanjut aja. Sebenarnya aku mau bikin rules simple aja sih. Kalau misalkan dari kalian, teman-teman sekalian, ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, atau mungkin aku nyampeinnya kecepatan, kasih tahu aja. Pokoknya biasa aja panggil aku Kak, atau panggil aku apa yang seenaknya kalian. Pokoknya aku mau diskusi ini atau pemaparan ini tuh simple, nggak no pressure at all. Seperti itu ya, teman-teman sekalian ya. Oke, sebentar. Ya, thank you banget udah mau dengerin juga nih untuk introduction aku, teman-teman. Nah, sebenarnya simple aja sih. Apa sih yang kalian tahu mungkin terkait tentang portfolio dan kenapa maximize your credibility through portfolio dari acara job hunt itu ada? Sebenarnya simple aja sih. Portfolio refers to a particular collection of works. Generally, portfolios in the professional area are displayed when an employee or applicant is looking for work or talking about a particular job or business. Jadi sebenarnya apa sih portfolio? Portfolio itu pasti adalah kumpulan-kumpulan dari project-project kita, hasil pekerjaan kita, atau mungkin kalian yang masih kuliah itu punya contoh di mata kuliah ini mungkin ada beberapa project yang kalian tuh butuh gitu ya untuk kalian bikin portfolionya. Atau mungkin kalian yang sekarang ini kuliahnya tentang mungkin desain atau mungkin komunikasi atau mungkin kalian interested dengan sosial media atau mungkin kalian sekarang kuliahnya di bidang IT, di ya desain pasti itu pasti akan butuh banget portfolio di mana itu akan memudahkan kalian pada saat mau apply kerja atau mungkin apply beasiswa atau mungkin apply juga untuk organisasi kampus kalian atau mungkin kalian mau jadi ketua atau mungkin senat itu juga pasti akan sometimes dibutuhkan portfolio seperti itu sih. Nah, terus selanjutnya examples of this portfolio files include bisa foto atau mungkin bisa hasil kerja kalian, website kalian, atau mungkin kalian punya blog, itu juga sebenarnya bagian dari portfolio kalian. Perjalanan kalian lah selama ini kalian menghasilkan apa aja yang mungkin bisa berguna untuk karir kalian atau mungkin untuk perkuliahan kalian seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari portfolio? Mungkin masih pada bingung kali ya.
loh kan aku udah punya resume, aku udah punya CV, kenapa aku masih butuh portfolio? Apa sih bedanya CV sama portfolio? Mungkin banyak kali yang bingung seperti itu. Sebenarnya simple aja. CV itu kan curriculum vitae, which means memang uh, biografi kalian, biodata kalian, di mana nyantumin lebih ke general aja sih. Nggak tahu nih kalian apa deep insight atau mungkin kerjaan yang benar-benar kalian kerjakan itu seperti apa gitu kan. Cuma kalau misalkan di CV aku bisa bilang mungkin simple ya, kayak experience berapa tahun, terus mungkin job desk kalian seperti apa. Aku yakin mungkin kalian semua udah tahu CV seperti apa, tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang belum paham tuh portfolio bedanya apa sih dengan CV. Nah, fungsi dari portfolio itu sebenarnya simple sih. Lebih ke mewakilkan dari skill yang kalian punya, ability yang kalian punya berdasarkan experience kalian. Dan pastinya untuk upsell your experiences through portfolio, di mana dengan portfolio kalian punya image di mata recruiter dan di mata recruiter, di mata user itu akan beda. Dimana kalian tuh udah bisa buktiin ini loh pekerjaan yang benar-benar aku kerjain sebelumnya. Dimana mungkin di previous project aku pernah kerjain ini. Seperti itu. Mungkin di previous company, di previous uh, organisasi aku pernah kerjain ini gitu. Tapi sebenarnya portfolio itu nggak selalu tentang organisasi. Bisa jadi freelance kalian, misalnya kalian mungkin bergerak di bidang desain atau mungkin kalian pernah jadi public speaker, contoh mungkin MC atau gimana, atau ya MC atau host dari satu acara, itu juga bagian dari portfolio kalian. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Langsung aja. All good ya? Oke, aku lihat. Oh iya, ada yang mau ditanya, Tamariska? Ya, halo Kak. Eh, tapi aku nanya lewat audio aja ya Kak, karena Ya, ya, nggak apa-apa. videonya lagi nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Eh, No. jadi kalau misalnya aku agak kurang bisa memahami kalau misalnya bukan di bagian desain atau creative work gitu, portofolionya tuh dalam bentuk apa ya? Kalau misalnya aku di psikologi dan Mm-mm, uh, kerjaan aku sebelumnya di biro psikologi gitu, jadi asisten mm-mm. psikolog. Apakah pengalaman aku sebelumnya ini bisa jadi dibuat bentuk portofolio gitu? Terima kasih. Ya, oke. Thank you banget nih buat pertanyaannya, Tamariska. By the way, ya background kita sama ya, psikologi juga ya. Ya, sebenarnya kalau untuk portfolio di bidang psikologi itu banyak banget sih yang bisa kita gali juga, tapi tergantung juga nih dengan kebutuhan kita seperti apa. Contoh mungkin kebutuhan kita itu kita mau uh, lebih ke, kan kalau bilang tadi apa di bidang psikologi ya, terus juga di bidang konseling atau mungkin di bidang biro psikologi gitu ya. Sebenarnya sih bisa banget kamu bikin portfolio itu, contoh kamu nanganin project apa, terus juga mungkin kamu nanganin perihal apa, mungkin psikologi, industri organisasi, di mana mungkin kamu pernah handling industri apa gitu untuk salah satu perusahaan apa. Itu sebenarnya bisa juga dijadikan portfolio, di mana kalau misalkan kita tuangkan di CV itu kan bakal jadi berantakan banget kan pastinya kan. Nah, pada saat kita buat portfolio, itu justru uh, kita bisa menuangkan mungkin isi proyeknya seperti apa, gitu. Dimana kamu bisa jelasin selanjutnya. Gitu. Sebenarnya ini aku bakal jelasin juga nih apa sih mungkin template-template yang bagus untuk portfolio yang kita buat, mungkin nggak hanya untuk di dunia desain, nggak hanya untuk di dunia IT, tapi juga untuk di mungkin di uh, jurusan psikologi, jurusan komunikasi, atau mungkin jurusan hukum, seperti itu. Cuma kalau untuk intermezzo aja nih, kalau misalnya
di dunia rekrutmen atau mungkin di dunia profesional ya, di dunia profesional memang sekarang ini yang masih awam itu portfolio yang dibutuhkan oleh desain interior, mungkin UI UX atau mungkin sosial media, konten, atau mungkin ya beberapa role seperti ya di bidang desain dan marketing itu sebenarnya sangat dibutuhkan seperti itu. Ini mungkin aku bakal jelasin sedikit aja, Tamariska mungkin seiring berjalannya waktu nanti bisa menjawab sih. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas boleh ditanyain lagi. Ya, ini sebenarnya apa sih good template and how to create your portfolio? Sebenarnya di sini aku bakal jelasin simpelnya dulu deh, karena nanti aku juga bakal jelasin template untuk portfolio atau portfolio yang benar-benar udah jadi dari beberapa kandidat atau dari klienku. Seperti itu. Nanti ini bakal aku jelasin simpel aja. Yang pertama itu ada align it with your CV and experiences. Ya, sebenarnya balik lagi, kalau misalkan kalian mungkin punya pengalaman magang, kalian mungkin punya pengalaman organisasi, kalian mau buat portfolio, itu bisa banget, tapi harus sesuai dengan CV kalian. Kalau misalkan nggak sesuai, nggak relevan, lebih baik nggak usah dibuat portfolionya. Seperti itu. Karena pada saat kita mau apply pekerjaan, kita harus tahu nih, pekerjaan apa yang kita mau apply, terus kenapa kita apply pekerjaan itu, dan relevansi kita apa terhadap pekerjaan yang kita mau apply. Seperti itu. Terus yang kedua, create the tendency to create your portfolio. Is it for work, scholarship, volunteer, or business? Ya sebenarnya kita harus tahu sih portfolio kita itu untuk apa gitu. Untuk mungkin kita mau buat bisnis sendiri, atau mungkin kita mau buat kerjaan, scholarship, volunteer, itu pasti akan beda semua. Kalau misalnya kita mau buat pekerjaan atau mungkin untuk bisnis, pasti lebih bikin portfolio yang lebih menjual, yang mungkin relevan juga dengan kantor atau mungkin dengan company yang kita mau apply. Seperti itu. Terus yang ketiga, describe your personal experiences. Pastinya balik lagi, kan aku udah bilang tadi portfolio itu nggak melulu soal pekerjaan. Mungkin personal experiences, mungkin kita pernah bergabung di salah satu organisasi apa, terus kita mungkin menghasilkan something yang ada gitu hasilnya gitu, achievementnya tuh ada. Itu bisa banget dicantumin di situ. Terus yang keempat, itu ada attach your previous projects or work results. Ya, balik lagi, achievement kalian, terus mungkin feedback itu dari project-project kalian, itu bisa didetilkan di portfolio kalian gitu. Mungkin detail kayak apa kebutuhannya seperti apa, terus mungkin kalian juga bisa ceritain di dalam project itu seperti apa, kalian meliputi berapa orang dalam project itu, terus bagaimana hasilnya, bagaimana pemecahan masalah pada saat kalian mendapatkan kesulitan itu seperti apa, itu bisa banget. Terus yang kelima, testimonial atau references. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian mau punya portfolio yang bagus, kan ada kan ya, kalau misalkan kita mau upload portfolio kita, terus juga bisa ada yang komen di portfolio kita. Nah, kalau misalnya ada testimonial atau referensi seperti itu, atau ada komen, atau ada feedback, itu juga bagus banget sih untuk kalian bisa cantumkan testimonial seperti itu. Atau mungkin kayak contoh, misalkan di LinkedIn itu ada yang kayak recommendation, di LinkedIn ada yang recommendations, itu juga sebenarnya kurang lebih seperti itu, cuma ini untuk spesifik lebih ke portfolio. Seperti itu. Achievements itu pasti juga bagian yang penting. Kalau misalkan kalian punya achievements, mungkin di bidang organisasi kalian atau mungkin di magang kalian, yang mungkin orang lain itu nggak bisa, yang menurut kalian spesial, itu juga boleh banget dicantumkan di portfolio. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ini simple aja sih, lanjutan dari kenapa sih
portfolio itu penting dan apa sih yang kita butuhkan untuk buat portfolio, do's and don'ts-nya apa aja sih untuk kita bisa punya portfolio yang bagus, yang bisa dilirik sama HR, sama user, sama recruiter, seperti itu. Oke, yang pertama, ya, do present only your best work. Don't try to be comprehensive. Nah, di sini maksudnya kenapa? Karena to be very honest, kita itu nggak bisa cantumin semua pekerjaan kita atau mungkin apa aja yang udah pernah kita kerjain dalam portfolio. Kenapa? Karena ya balik lagi, kalau misalkan kita mau bikin portfolio, something yang benar-benar itu outstanding resultnya, yang menurut kalian itu impactful. Kalau misalnya kalian nggak lakukan itu, mungkin itu orang lain nggak akan bisa lakuin seperti kita. Mungkin seperti itu. Jadi ya balik lagi, the best work yang kalian pernah lakukan, cantumkan di portfolio. Don't try to be comprehensive. Jangan terlalu mungkin, oh saya punya experience di organisasi ini, terus juga mungkin simple kayak, ya saya cuma lakukan ini, terus bagian ini saya cuma lakukan seperti ini. Itu jangan seperti itu, karena itu tidak menjual di mata recruiter dan juga di mata user. Orang lain jadi bingung. Kalau misalnya cantumkan portfolio, udah yang penting apa aja gitu. Loh kok yang begini aja dijadiin achievement? Orangnya tuh mungkin akan ada kebingungan seperti itu. Cuma kalau misalkan kalian bisa menjelaskan pada saat interview, itu nggak apa-apa. Tergantung juga sih dari kemampuan komunikasi kita pada saat interview. Gitu. Terus yang kedua, do keep the design of your portfolio simple, don't use gimmicks. Kan banyak tuh ya mungkin portfolio, oh mungkin biar dilihat kreatif, aku mau portfolio warna-warni, aku mau bisa gerak, aku mau bisa gradasinya harus ada 10 warna gitu. Itu nggak harus seperti itu. Tergantung kalian mau apply posisi apa, terus juga kebutuhan kalian seperti apa. Kalau misalkan kalian buat portfolio untuk mungkin tadi Tamariska dari bidang psikologi banyak warna, itu nggak akan dilirik karena nggak dibutuhkan. Mungkin kalau untuk portfolio dari psikologi pasti bakal lebih ke arah cerita. Apa aja sih proyeknya yang dibuat? Terus mungkin bagaimana kondisinya waktu itu? Terus juga resultnya seperti apa? Itu pasti yang dibutuhkan. Balik lagi kalau misalnya portfolionya untuk desain. Kebutuhannya desainnya harus seperti apa? Targetnya itu untuk usia berapa? Itu juga pasti akan dibutuhkan untuk hal tersebut. Gitu. Ya. Terus don't use gimmicks. Ya ini pasti ya balik lagi jangan terlalu rame. Simple aja, simple but meaningful. Seperti itu. Terus yang ketiga ada do tell a story about each project you include. Tell about achievements and projects that you create. Gitu. Nah, aku sebenarnya ada beberapa concern. Banyak yang buat portfolio itu cuma foto doang, taruh foto. Itu sebenarnya nggak menjual gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak ngejelasin portfolio atau mungkin foto itu maksudnya apa, gimana kita bisa tahu yang buat portfolio. Nanti aku bakal jelasin sih contoh portfolio yang bagus, sama contoh portfolio yang aku nilai mungkin kurang bagus, kurang jelas gitu. Terus yang keempat, do use photography of your designs you in use. Use portfolio template apps like Canva gitu. Mungkin sebenarnya aku bisa bilang ini mungkin agak berlawanan juga kali ya antara yang pertama, yang kedua sama yang ke 6 ya, apa 5. Mungkin 4. Sebenarnya itu tergantung juga sih untuk ya balik lagi ke posisi yang kita mau apply gitu. Terus yang kelima, do keep it up to date. Don't be afraid to remove work that is no longer your best. Balik lagi ke yang tadi aku jelasin. Only update the best work. Kalau misalnya udah nggak relevan dengan apa yang kita butuhkan, ya bisa aja dihapus. Seperti itu. Do present the kind of work you want to be. Don't sell yourself short. Oke, ini balik lagi sih sebenarnya
kebutuhan yang sebenarnya untuk rekrutmennya itu seperti apa. Kalau misalkan kebutuhan rekrutmennya itu nggak sesuai, ya lebih baik jangan dicantumkan gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? All good ya? Oke. Nah, oke, aku bakal lanjutin sebentar. Kalau misalkan kalian mau tanya, langsung aja ke chat ya, guys. Terus juga itu tadi ada yang bilang nanti bakal ada sesi untuk review portfolio. Betul. Nanti aku bakal ada, kalau misalkan kalian udah punya portfolio, mungkin dari bidang manapun, itu langsung aja sih info ke aku. Nanti mungkin 1 atau 2 ya, aku bakal pilih sih yang mungkin bisa untuk aku review gitu portfolionya. Oke. Bentar ya. Oke, ini selanjutnya, slide selanjutnya, how recruiters, HR, and user assess our portfolio and tips for making your portfolio stand out. Ini mungkin aku sambil cerita aja kali ya, mungkin pengalamanku juga jadi recruiters gitu ya untuk beberapa industri gitu. Especially sekarang ini sih yang butuh portfolio memang lebih ke arah seperti kreatif atau mungkin lebih ke arah kreatif, terus sosial media, terus mungkin IT seperti itu. Jadi mungkin aku bakal share juga tuh pengalamanku. Yang pertama ini ada, is the content worth to look or to be assessed? Choose the content wisely, your portfolio is only as good as the work you put in it. Gitu. Ya balik lagi, sebenarnya recruiter tuh bakal ngeliat kayak ini sebenarnya portfolionya relevan gak sih dengan posisi yang di-apply, posisi yang kalian mau kerjakan. Contoh kalian mau kerja jadi social media marketing. Terus kalian bikin portfolionya itu tulisan doang, kalian cuma cerita tuh kalian ngapain tuh di sosial medianya, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada gambarnya sama sekali. Itu sebenarnya ya not worth it untuk HR ngeliat gitu. HR juga bakal mikir kayak lo kok ini tulisan semua, mana hasilnya gitu loh. HR nggak akan tuh mau lihat portfolio kalian. Seperti itu sih. Terus yang kedua, is it relevant with your previous experience? Keep it relevant. Oke, ya balik lagi. Kalau misalkan kalian mungkin udah punya experience, pengalaman 1 tahun atau mungkin di bagian magang. Kalau misalkan di bagian magang kalian sebelumnya kalian sebagai mungkin graphic designer gitu ya. Kalau misalkan di bagian graphic designer, terus selanjutnya kalian mau apply mungkin jadi researcher gitu. Lah kalau misalkan kayak gitu relevansinya di mana gitu. Balik lagi, kalau misalkan tidak relevan, lebih baik tidak dicantumkan portfolionya. Yang ketiga, is it messy? Do we have time to look to 20 pages of portfolio? Keep it simple, get to the point. Balik lagi, ya kayak sebelumnya, only put the best work in it gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian punya banyak nih project sebelumnya, oke, mungkin dari 20 project, pilih aja tuh 5 yang terbaik, yang represent your experience gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya banyak project sebelumnya, tetap keep it simple, jangan bertele-tele, don't use gimmicks, get to the point. Gitu. Terus yang keempat, does this candidate know what he or she has done? Show me you can think. Nah, ini balik lagi. Recruiter akan lihat nih sebenarnya contoh untuk portfolio yang mungkin ada gambarnya gitu ya. Ini sebenarnya cuma taruh gambar, tahu nggak sih dia tuh ngapain? Resultnya tuh ada nggak sih? Gitu. Balik lagi, recruiter akan lihat ini portfolionya, resultnya di mana? Kok cuma cantumin hasil yang udah kelihatan gitu, tanpa ada penjelasan. Gitu. Jadi tidak menjelaskan di bagian itu.
Terus yang kelima, is it what we need? Meet the criteria or requirements of job you apply. Balik lagi kalau misalnya iya relevansi. Kalau misalnya contoh ada kriteria atau requirements dari posisi IT gitu ya. Kalau misalnya memang di requirements-nya tidak tercantumkan atau mungkin memang kalau misalkan ada hal itu menjadi poin plus, dicantumkan aja. Kalau misalkan itu tidak dibutuhkan, lebih baik tidak dicantumkan karena itu membuat messy juga sih. Recruiter nggak akan punya banyak waktu juga untuk atau user mungkin nggak punya banyak waktu juga sih untuk review hal-hal yang terlalu banyak gitu. Yang jadi otak kita tuh jadi jenuh kalau misalnya kita terlalu memaksakan kalau misalkan kita mau banyak informasi masuk, apalagi di user di company itu pasti mereka akan hemat waktu juga gitu. Terus yang ketujuh, is this candidate really good or just so-so? Be confident and positive. Nah ini sebenarnya perlu juga kita punya skill lebih sih, di mana kita harus bisa tentuin nih, kan udah tahu nih ini relevansinya bagus, sejauh mana relevansinya gitu kan. Kalau misalnya memang sudah oke gitu ya relevansinya, ya confident aja dicantumin portfolionya. Kalau misalnya memang itu dirasa memang nggak relevan, ya jangan dicantumin gitu. Be confident and positive, balik lagi, only put the best work in your portfolio. Kalau misalnya memang itu resultnya tidak terlalu signifikan, lebih baik kita shortlist lagi lah portfolio mana atau mungkin achievement mana yang kita bisa cantumin. Gitu sih kurang lebihnya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oke, ini ada pertanyaan sih ya dari Akbar Naufal Makarim. Halo Kak, maaf sebelumnya tidak bisa melalui audio dan video. Nggak apa-apa, feel free aja untuk chat di kolom komen ya teman-teman ya. Saya mau bertanya Kak mengenai do's and don'ts pertama tadi, yaitu hanya menyantumkan best work dari kita. Bagi yang berada di creative works, pasti ada desain yang reject, baik pada saat commission maupun sayembara. Baiknya bagaimana ya Kak? Apakah tetap dicantumkan pada portfolio atau tidak? Terima kasih. Oke, good question. Ini thank you banget buat pertanyaannya, Akbar. Ya, balik lagi sih sebenarnya ke kebutuhan kita. Kalau misalnya memang tadi kan pertanyaannya pada saat commission maupun sayembara pasti ada desain yang reject. Itu balik lagi sebenarnya kalau misalkan kamu ngerasa portfoliomu itu sebagai mungkin bahan pembelajaran kamu atau mungkin sebagai hal yang relevan pada saat kamu mau apply kerja. Boleh banget dicantumkan. Karena mungkin, tapi jangan cuma dicantumin hal-hal yang mungkin biasa. Kamu bisa cantumkan dalam pekerjaan ini apa yang kamu pelajari. Terus kamu juga harus, kalau misalkan kamu mau bilang ini desain yang reject, kamu juga harus tahu itu sebenarnya di reject kenapa. Feedback itulah yang akan membuat portfolio itu diperhitungkan. Kalau misalkan kamu cuma cantumkan, oh, I created this portfolio and then the creative works and then the result is not really good. Nah, di situ orang akan bingung. Kalau misalnya cuma seperti ini, terus kamu nggak belajar apa-apa dari sini, nggak ada hal yang kamu hasilkan mungkin untuk personal growth kamu, atau mungkin untuk company growth, buat apa dicantumkan gitu. Balik lagi, kalau misalkan kamu merasa ini sebagai mungkin bahan pembelajaran kamu, itu boleh banget dicantumkan. Balik lagi, itu untuk kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya itu justru jadi bumerang pada saat kamu mau apply kerja, kamu perlu perhitungkan sematang-matangnya gitu. Atau mungkin kamu cuma punya portfolio untuk project itu aja, ya balik lagi yang tadi aku jelasin, harus tahu gitu di mana learning curve kamu pada saat kamu membuat portfolio itu, di rejectnya kenapa, terus apa yang bisa mungkin kamu buat lebih bagus selanjutnya, atau mungkin kamu bisa tuh
otak-atik sendiri portfolio kamu pada saat ini, selanjutnya akan lebih bagus seperti ini, kamu bisa cantumkan juga di result-nya. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, thank you banget ya Akbar buat pertanyaannya. I hope it answers your questions. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi, langsung aja chat, feel free ya. Aku seneng kalau misalkan kalian ada yang mau tanya. Gitu. Oke, sama-sama Akbar. Terus, oke, aku paling langsung aja sih ke slide selanjutnya ya guys. Oke, sebenarnya sih ini lebih ke referensi aja sih. Portfolio, template, dan konten sebenarnya yang penting. Aku akan tunjukkan nanti 3 portfolio yang sebenarnya aku bisa bilang bagus, kurang bagus, dan standar. Seperti itu. Nanti aku bakal jelasin. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja ya di kolom chat, nggak apa-apa. Biar lebih simple aja. Aku juga bisa langsung baca. Gitu. Oke, sebentar ya. Aku stop sharing dulu. Mungkin aku mau kasih contoh nih ke kalian. Sebenarnya portfolio mana sih yang sebenarnya desainnya udah ada, udah lumayan lah sebenarnya. Tapi apa sih yang sebenarnya kurang dan tidak menjual gitu ya? Pada saat orang lihat itu sebenarnya bingung gitu. Ya, ini sebenarnya portfolio ini dari mentiku juga dulu sebelumnya di Job Hunt ada aku mentorin dia. Nah ini sebenarnya portfolio dia itu punya interest di bidang sosial media marketing. Terus memang dia udah punya sosial media gitu ya untuk handle portfolio dia. Tapi si portfolionya cuma seperti ini gitu loh, kayak dia cuma ngejelasin, oh ini pernah di Instagram di-upload gitu ya, dia bikin konten, terus juga kontennya jelas gitu ya, tapi cuma dijelasin article and graphic design are made by Elizabeth. Oke. Nah, sebenarnya mungkin aku mau teman-teman mengkritisi dulu nih. Sebenarnya apa sih yang kurang nih dari portfolio ini? Aku tunggu deh di kolom chat. Kalian ketik aja. Biar aku sambil bahas. Aku tunggu ya. Kalian chat aja nggak apa-apa. Oke. 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 Oke, sambil aku baca ya. Ini jawabannya bagus-bagus sih sebenarnya sih. Kurang penjelasan lebih lanjut, Kak. Likes-nya berapa? Insight. Oke. Bagus. Belum menyampaikan detail project seperti apa mungkin. Yes. Betul. Background story kenapa bikin konten itu. Betul. Dampak dari kerjaannya. Ya mungkin result-nya seperti apa gitu ya. Apa yang mungkin impact atau mungkin ya impact lah ya, impact untuk hasil kerja. Terus belum ada penjelasan dari tasnya apa, itu baru eksekusi dan kemudian result and evaluation-nya juga belum ada. Betul betul Tamariska lengkap, cukup lengkap penjelasannya. Ada lagi? Result post-nya, impression, insight, engagement-nya belum dikasih tahu. Betul 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 betul. Ada lagi mungkin teman-teman yang belum chat, langsung aja di chat. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi mungkin kalau ada yang aku belum tahu, mungkin ya aku juga bisa sih jadi lebih tahu lagi gitu loh.
Tapi so far memang aku lihat betul-betul semua sih untuk jawabannya. Oke, udah ya, belum ada lagi yang mau chat. Oke, langsung aku jelasin aja deh satu persatu. Ini dari Salsa, kurang penjelasan lebih lanjut. Likes-nya berapa, insight. Betul. Ini sebenarnya memang kalau untuk di sosial media khususnya itu kita harus tahu result-nya berapa, insight-nya berapa. Kan contoh di Instagram kita kan bisa lihat itu. Kalau misalkan di business account kita bisa lihat ini insight-nya berapa, clicks-nya berapa, terus account yang follow kita berapa, seperti itu. Itu juga penting banget sebenarnya. Terus dari Melati ada mention belum menyampaikan detail proyeknya seperti apa. Iya, betul. Belum menyampaikan detail proyeknya kayak mungkin ini tugasnya sebenarnya apa sih? Terus juga di proyek ini apa sih yang dituntut gitu? Industrinya apa gitu sebenarnya? Terus selanjutnya background story kenapa bikin konten itu? Betul. Jadi background story kenapa kok bikin heroin versus villain? Sebenarnya kontennya untuk apa, terus industrinya apa gitu, atau mungkin perfilman, atau mungkin konten uh, apa sastra atau apa gitu. Sebenarnya kita harus tahu gitu untuk background story-nya apa. Terus dampak dari kerjaan, betul, resultnya seperti apa. Belum ada penjelasan dari tugas, tasnya apa, itu baru eksekusi, dan kemudian result and evaluation-nya juga. Betul. Kalau misalnya kita mungkin dijelasin, itu waktu itu occasion-nya seperti apa, kenapa buat portfolio seperti ini, terus juga kalau bisa evaluation, achievement seperti apa, itu juga harus dicantumkan. Gitu. Result post-nya, impression, insight, engagement-nya belum kita tahu. Betul, ini memang bagian penting juga sih untuk kita punya portfolio gitu. Nanti cuma dijelasin Instagram microblog, terus ya. Terus selanjutnya ini portfolio untuk produk review. Ya, ini cuma dijelasin kalau misalnya kita zoom. Creative resources, shape, creative individuals. Terus juga ini ada konten. Ya, what do you think about this quote? Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oke, how does the photo relate to the quote? Terus juga di sini cuma ada vocabulary English. Oke, teman-teman, menurut kalian apa yang kurang di sini? Boleh langsung aja. Kalau mau ngomong boleh, mau chat juga boleh, feel free. Aku seneng banget kalau misalkan kalian mau feedback untuk sosial media portfolionya gitu. Ya, ini ada jawaban kalau pemilihan warna terlalu bold. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke. Hanya memasukkan hasil desain saja di portfolio. Jadi rekruter atau orang yang melihat nggak tahu ini maksudnya apa. Betul. Ya, betul banget. Setuju banget untuk jawabannya. Memang kalau aku bisa bilang, ya pemilihan warnanya juga terlalu agak kontras ya, kuning sama orange sama merah ini sebenarnya agak mati gitu ya untuk warnanya gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa dibuat lebih
digradasi aja gitu untuk warnanya. Hanya masukkan hasil desain saja di portfolionya, jadi recruiter atau orang yang lihat nggak tahu maksudnya apa. Betul, nggak ada result, nggak ada occasion, nggak ada hasil, nggak ada insight, nggak ada tujuan dan background untuk kenapa kita buat portfolio seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin aku mau kasih kalian contoh portfolio lain. Sejauh ini ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman yang mau ditanyain? Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Dari N Audistia. Kak, saya mau bertanya, background saya IT, saya baru belajar untuk membuat portfolio. Saya sedikit kebingungan karena proyek kuliah kebanyakan proyek kelompok. Apakah saya perlu tulis poin-poin seperti software atau bahasa yang digunakan secara general keseluruhan proyek atau hanya yang spesifik saja saya gunakan ya? Oke, nanti aku juga bahas untuk yang background IT, aku ada contoh portfolio yang mungkin kalian bisa cek. Oh ya, ini oh ya, Eugenia ada angkat tangan, kenapa? Halo Kak, selamat malam. Ya, halo, malam. Aku mau tanya. Jadi, kan aku tuh selama ini, aku tuh punya personal blog itu, terus tapi kayak isinya masih random gitu loh Kak, kayak aku belum nemuin topik apa yang beneran pengen aku bahas gitu. Terus barusan ini aku nemuin lowongan untuk magang gitu kan, terus ada yang diminta portfolio, tapi terus aku bingung kalau misalnya content writer kan nulis ya, maksudnya kalau misalnya portfolionya tulisan itu bukannya jadinya kayak kebanyakan gitu nggak sih Kak, kalau dijadiin di satu, misalnya kayak satu file atau satu drive gitu kan, terus kira-kira gimana ya, apakah kayak dikasih link ke blognya aja atau tetap di copy paste dari artikel yang ada di blog itu terus dimasukin ke Word atau gimana gitu, soalnya bingung takut tadi kan soalnya kakak bilang kalau misalnya terlalu banyak juga kan nggak menarik, tapi kan kalau tulisan kan emang banyak ya Kak, jadi itu gimana ya sebaiknya. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, ini aku langsung jawab aja ya dari pertanyaannya Eugenia. Thank you banget nih Eugenia buat pertanyaannya. Langsung aja aku jawab. Ya, sebenarnya kalau misalnya untuk kita punya portfolio itu tadi dibilang kayak blog ya atau artikel ya, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk di portfolio itu pasti kan kita punya highlight ya, highlight atau mungkin judul atau mungkin tema yang kita lagi mau usung gitu di artikel atau di blog itu. Sebenarnya itu boleh kamu cantumkan judul, terus juga highlight apa sih sebenarnya pemilihan kata apa yang kamu ingin tonjolkan gitu ya di portfoliomu. Terus juga kamu bisa cantumkan juga result-nya, engagement-nya, insight-nya seperti apa. Terus kalau misalkan kamu mau lebih lengkapnya, kamu bisa upload kamu punya portfolio itu di Google Drive, terus kamu cantumkan aja linknya yang penuh di bawah dari highlight itu, gitu. Jadi see the full post atau see the full portfolio here gitu. Jadi orang bisa pada saat orang udah tertarik nih mau baca kamu punya highlight atau ya setelah orang tertarik lihat baca kamu punya highlight, dia akan mau tahu gitu ini full version seperti apa gitu. Itu boleh banget kayak gitu caranya. Jadi kita itu sebenarnya kalau mau punya portfolio itu lebih bagus ada 2 portfolio. Memang yang PDF dan juga yang online. Online itu mungkin bisa di Google Drive atau mungkin di blog atau mungkin di website kita. Seperti itu. Menjawab nggak nih kira-kira Eugenia? Iya, menjawab banget. Terima kasih ya Kak. Oke, thank you ya Eugenia. Oke, terus selanjutnya ada statement dari Tamariska.
kalau kasus seperti kakak tadi perlu zoom gitu, template-nya kurang mudah diakses. Apakah recruiter bisa jadi males dan langsung close tab? Iya, balik lagi sih ini ke bagian UI UX-nya berarti ya. Kalau dari sebenarnya sih kalau dari recruiter sendiri iya pasti ada juga rasa males gitu ya kalau misalkan ini perlu di zoom out atau zoom in gitu ya. Cuma itu kalau aku bisa bilang kita harus pinter-pinter nih ngakal-ngakalin kalau misalkan kita mau buat portfolio default-nya seperti apa gitu ya, atau mungkin kita kalau misalnya pasti kan ada perbedaan mungkin software seperti iOS atau mungkin Android atau mungkin Microsoft gitu ya. Kalau misalkan kalian mungkin mau lebih teliti, kalian tuh bisa buat mungkin beberapa version mungkin untuk Android, untuk iOS, untuk mungkin Microsoft gitu, untuk mungkin kalian portfolio yang untuk mobile aja atau mungkin portfolio yang untuk notebook aja. Itu sebenarnya boleh banget sih. Itu juga menjadi salah satu bagian referensi yang bisa kita improve untuk pembuatan portfolio gitu. Ini ada Ain Audistia. Lalu maaf jika sudah dijelaskan mungkin terlewat. Jika kita ingin melamar suatu pekerjaan, apakah experience di portfolio tersebut harus sesuai dengan pekerjaan itu saja? Terima kasih. Oke, thank you banget nih pertanyaannya, Ain. Ya, sebenarnya ya bagian ini sebenarnya udah aku jelasin. Ya, betul. Kalau misalnya kita mau apply di salah satu bagian yang mungkin spesifik ya, kayak seperti tadi statementnya, statementnya N sendiri mungkin di bagian IT gitu ya. Terus di bagian IT-nya itu kita mau melamar untuk bagian contoh UI UX gitu ya, di bagian UI UX. Terus dari N-nya mungkin cantumkan punya pengalaman di bidang back-end developer gitu ya. Itu sebenarnya tidak perlu dicantumkan sih, kalau aku bisa bilang. Kecuali kalau misalnya dari requirements-nya dibutuhkan, punya skill juga di back-end developer, atau mungkin punya skill juga beberapa untuk programming language, untuk UI UX, itu boleh banget. Gitu. Jadi, balik lagi, kalau misalkan kita harus tahu nih apa posisi yang kita mau apply dan kenapa kita apply posisi itu. Relevan nggak sih dengan experience kita, dan relevan nggak sih dengan minat kita, interest kita. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, thank you banget ya teman-teman untuk pertanyaannya. Oke, mau bertanya juga Kak untuk desain portfolio, pemilihan warna gitu apa bisa dinilai recruiter menggambarkan perbedaan gitu, kayak colorful, monokrom lainnya. Makasih gitu. Betul, betul, betul. Sebenarnya kalau misalnya kita mau pemilihan warna itu, kalau bisa yang sesuai lah dengan mungkin perusahaan yang kita mau apply, atau mungkin sesuai juga dengan kepribadian kita gitu ya. Kalau misalnya kita mungkin mau terlalu colorful, pasti akan ada penilaian recruiter lain. Kalau misalnya kalian contoh mau apply posisi untuk di bidang oke. Ya, kalau misalnya kalian mau apply di bidang mungkin advertising seperti ini ya, atau mungkin di bidang marketing, nih ini contohnya ada, dia jelasin semua terkait dia punya experience, dan ini yang punya portfolio ini namanya Billy, terus warnanya dia pilih seperti ini mungkin untuk melambangkan dia punya personality juga gitu. Terus sebenarnya di sini yang bagusnya lagi, kita bisa lihat kalau misalkan kita cek, dijelasin dia ini sebenarnya contoh untuk portfolio yang bagus, yang aku bisa bilang cukup rekomendasikan. Meskipun dia 25 halaman, tapi isinya tuh ada gitu, dan orang tuh tertarik untuk tahu. Oh,
Oh, belum terlihat ya share screen-nya ya. Oke, sebentar ya. Oke. Sorry ya guys ya, ini aku ulang lagi deh dari portfolio. Ya, udah kelihatan ya untuk portfolionya. Ini namanya Billy Kusumadinata. Ini salah satu kandidatku juga. Terus juga ini lebih di bagian marketing, advertising, communication. Terus juga dia jelasin di sini ada daftar isi. Daftar isi juga sebenarnya penting kalau misalkan memang udah cukup banyak ya untuk halaman portfolio. Contoh ini ada 25. Jadi 25 pages ini sebenarnya butuh juga sih untuk daftar isi. Tapi kalau misalkan kalian portfolio masih beberapa lembar, mungkin 5 lembar gitu, itu lebih baik sebaiknya langsung aja ke portfolionya gitu. Ini about me-nya juga dia jelasin ya experience-nya bagaimana, lebih menggambarkan juga sih dia punya experience. Nah ini juga dijelasin, ini project-nya waktu ada di Lion Parcel, which is memang logistik industry gitu. Dijelasin satu persatu. Project-nya apa, itu ada hashtag-nya Bangga Buatan Indonesia. Terus juga apa sih ini tujuannya? Tujuan utamanya untuk support national movement untuk government. Output-nya apa? Landing page-nya diperbarui, dijelasin tuh. Ini landing page-nya seperti apa? Social media contents, terus juga dibuat webinars. Nah, ini juga dijelasin. Role-nya dia seperti apa di situ, dia sebagai creative director atau content editor gitu. Terus juga project manager. Result-nya apa? 50 plus potential sales leads, 3 converted to corporate clients, 20 plus program partners. Seperti itu. Kita harus tahu gitu, sebenarnya ini tujuannya untuk apa, outputnya seperti apa, hasilnya, dan result-nya seperti apa. Result itu dalam arti kata achievements. Seperti itu. Terus selanjutnya, ini ada campaign lagi untuk shock atau mungkin setengah harga ongkos kirim. Ini sebagai contoh, dia juga cantumkan untuk outputnya seperti apa, role-nya seperti apa, result-nya seperti apa. Ini juga ada ya gambarnya juga, dia juga cantumkan jelas di sini ada beberapa captions untuk campaign di sosial media. Terus selanjutnya, ya konsisten ya berarti ya untuk Billy ini memang dia tahu gitu apa yang harus dia cantumkan gitu untuk di bagian sosial media. Gitu outputnya ada, role-nya ada, result-nya ada, seperti itu. Ini untuk Blibli, ada juga BlackBerry Messenger, BBM, sebagai kliennya, terus juga Vivo Smartphone, ada juga output, role, result, dan juga ada background story-nya gitu, dijelasin. Vivo Smartphone Beyond Eyes is a photo competition held by Vivo Smartphone in order promoting their brand, existence, and Vivo X-Shot phone, cooperating with Jerry Aurum as judge and final day coaching clinic. Orang jadi tahu gitu ya, oh dia pernah nih nge-handle promotion di Vivo gitu ya. Mungkin, oh jadi tahu nih bisa ada berhubungan dengan KOL influencers, punya experience, handle influencers, buzzer, KOL, terus tahu nih bagaimana role-nya dia seperti apa, result-nya seperti apa gitu. Terus ini juga ada untuk Plaza MSN, BlackBerry Pink di tahun 2012 bahkan dicantumkan tahunnya. Kan BlackBerry juga udah sekarang udah outdated ya. Dia cantumkan juga tahunnya 2012 bahwa pernah handle juga project itu. Ini juga untuk Microsoft di tahun 2012, 2011 seperti itu. Ini ada copywritings. Nah mungkin tadi pertanyaan dari Eugenia ini sebenarnya bisa juga sih di misalkan di copywriting itu kan pasti kan kita kan mau ngelihat pemilihan kata kita seperti apa, terus juga tulisan kita seperti apa gitu kan. Ini juga sebenarnya bisa dijadikan contoh juga gitu sebenarnya. Terus juga boleh banget untuk cantumkan konteks juga sih di portfolio.
Terus juga sebenarnya kalau misalnya ada portfolio digital itu juga akan lebih bagus. Gitu kurang lebihnya. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi, teman-teman? Oke, sembari nunggu yang mau tanya, aku langsung buka portfolio untuk IT position. Oke, teman-teman bisa lihat ya, kira-kira nih untuk IT role akan seperti apa sih untuk portfolionya. Mungkin singkat aja untuk menjawab pertanyaan N juga ya. Ini sebenarnya simpel aja portfolionya. Cuma rata-rata memang kalau di IT itu harusnya ada cloud portfolio yang di cloud ya, cloud database gitu ya. Contoh di Google Drive atau mungkin di GitHub. Gitu itu sebenarnya juga harus ada gitu. Nah, ini bagus juga sebenarnya. Dia cantumkan project-nya apa, tahunnya apa, terus dia jelasin project-nya seperti apa, ini result-nya, aplikasinya seperti apa. Gitu. Dan tampilannya UI UX-nya juga, UI-nya dijelasin, user interface-nya dijelasin gitu. Ini untuk mobile applications. Dan untuk setiap project dijelasin juga nih. SIP di Seruyan itu apa, tahun berapa dikerjakan. Ini juga PPID Kemendagri, dijelasin tahunnya, dan bagaimana UI UX-nya. Ini juga ada, ya sebenarnya sih, balik lagi ke portfolio. Show apa yang terbaik, yang memang relevan dengan posisi yang di-apply. Gitu. Kalau ini untuk portfolio yang ini memang untuk bagian mobile developer. Seperti itu sih. Dan ini fokusnya lebih ke Android. Gitu. Kalau untuk portfolio IT akan seperti ini sih kurang lebihnya. Ini yang akan dilirik oleh recruiters dan juga user. Itu sih teman-teman kurang lebihnya. Oke. So far sih udah penjelasanku udah sampai sini sih. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Lagi? Oke, balik lagi ke tadi punya Billy ya. Bentar ya. Dicantumkan IG-nya apa dan juga blognya apa. Iya, dicantumin aja nggak apa-apa. Sorry, mana sih? Saya mau nanya, saya izin bertanya di portfolio Kabili tadi ada juga postingan pribadi, berarti saya cantumkan juga ya Kak. Dan kalau post pribadi perlu kasih background story, output dan result juga kah? Oke, sebenarnya kalau untuk di bagian post pribadi itu, iya sih. Kalau misalkan bisa dicantumkan result background story-nya, itu juga akan lebih bagus sih. Dan cantumin Instagram pribadi juga mungkin kalau misalkan kita di bidang kreatif, itu penting banget. Karena aku punya pengalaman, jujur, aku hiring untuk creative manager di salah satu perusahaan creative agency, itu sampai ditanyain Instagramnya apa, gitu. Kalau misalnya seperti itu, memang ya balik lagi. Kalau misalkan kita cantumkan Instagram kita di portfolio kita, itu juga bagus ya. Atau mungkin beberapa sosial media lain kayak Pinterest atau mungkin ya beberapa sosial media yang untuk membuktikan kalau misalkan kita kompeten untuk di salah satu hal tersebut. Gitu. Oke, terus dari Sheila ada tanya, saya mau nanya Kak, kalau untuk portfolio dalam bentuk website itu lebih baik dipisah dengan blog pribadi atau digabungin, tapi halaman khusus aja nggak apa-apa ya Kak? Dan mungkin Kakak ada cara untuk buat portfolio dalam bentuk website. Oke, nah, sebenarnya aku ada contoh untuk portfolio dalam bentuk website.
sebentar ya. Aku coba buka dulu untuk portfolionya. Sembari mungkin ada yang mau sembari mungkin ada yang mau tanya, boleh banget langsung aja tanya lagi. Aku lagi cari untuk portfolionya. Sebentar ya guys ya. Ya, ini aku udah ketemu untuk portfolio dari websites. Contohnya seperti apa? Bentar ya guys ya, sorry ini agak lama. Langsung aja coba aku share screen lagi ya. Ya, ya ini langsung aja sih sebenarnya kita bisa kayak buat link kayak gini nih. Aku coba kasih tahu ya. Bisa nih buat link kayak gini beberapa kayak mungkin bisa pakai Definite, bisa pakai marvelapp.com. Ini sebenarnya salah satu beberapa aplikasi di mana kita bisa buat portfolio gitu. Ini untuk definite.co.id. Kan ini untuk salah satu kandidatku juga, dia pernah kerjain untuk landing page untuk di bagian Holcim ya, di semen Holcim. Seperti ini sih kurang lebihnya. Ini dia pakai aplikasi namanya Definite seperti itu. Oke, sebenarnya sih udah, aku rasa cukup menjawab kali ya. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau tanya? Kalau misalnya nggak mau nanya lagi Kak, kalau bikin portfolio di Instagram itu nggak apa-apa atau lebih baik jangan. Karena sekarang udah banyak tren juga yang bikin portfolio di Instagram. Oke, sebenarnya kalau kalian mau bikin portfolio di Instagram itu juga oke sih, nggak masalah karena banyak juga yang buat. Tapi kalian juga harus hati-hati ya. Kalau misalkan kalian buat portfolio di Instagram, pasti kan dicek juga tuh followers kalian, following kalian tuh berapa gitu ya. Sebenarnya aku cukup tidak menyarankan sih kalian buat portfolio di Instagram karena jatuhnya akan lebih ribet
dan juga akan lebih makan waktu, dan juga ya itu sih followingnya takutnya sih ada gimana ya, another judgment gitu loh. Itu lebih baik kalian bikinnya itu di ya semacam ini sih, kayak pakai aplikasi definite.co.id atau pakai marvelapp.com. Itu sebenarnya bisa dicek. Nah, terus selanjutnya ada pertanyaan dari Meira Duyana. Kalau misalnya belum pernah intern, kira-kira untuk rekomendasi orang yang cukup dilihat itu bisa... Kira-kira untuk rekomendasi orang yang cukup dilihat itu bisa minta siapa ya? Teman dekat? Boleh. Ya, kalau misalnya kamu merasa teman dekatmu itu capable untuk menilai kamu punya portfolio, ya why not gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan kamu mau butuh rekomendasi atau mentor untuk di portfolio, sebenarnya di Job Hunt juga ada sih untuk service atau mungkin kebutuhan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu mau yang lebih expert, di Job Hunt juga bisa sih, kalau aku bisa bilang gitu. Terus dari Tamariska, Kak, maaf mau menanyakan lanjutan pertanyaanku di awal tadi. Apabila experience yang aku highlight itu misal freelance interviewer, administrator tes rekrutmen gitu-gitu, apakah tetap bisa dibuat dalam bentuk portfolio PDF cerita berstruktur STAR gitu misalnya, atau dicantumkan di CV aja ya, Kak? Oke. Sebenarnya aku bakal bilang, aku nggak saranin untuk cantumin di CV sih. Karena kalau misalnya highlight untuk freelance interviewer, terus administrator tes, dan rekrutmen itu lebih baik kita buat portfolio sendiri atau another page of CV gitu. Jadi di CV itu lebih baik memang kita cantumin beberapa, aku bisa bilang, mungkin aku bakal kasih contoh kali ya, CV yang memang cukup bagus gitu ya untuk bisa kita review gitu ya. Ini aku bakal review CV langsung deh. Mungkin kenapa pada mungkin masih ada yang bingung kali ya beberapa orang. Kenapa sih CV harus dan portfolio itu harus dibuat beda gitu ya. Ini sebenarnya contoh bagus dari CV. Ini bagian dari HR, mungkin ada bisa relate juga ya ke tadi untuk pertanyaannya Tamariska ya, bisa relate juga kan ke Tamariska. Ini about me-nya ada, terus juga core kompetensinya ada, achievement-nya ada, tapi memang selalu singkat-singkat seperti itu. Terus ini balik lagi, ini professional experience seperti apa, ini juga akan ya tercantum di sini, tapi hanya sebagian dari ininya aja, title job desk gitu kan. Tidak ada kayak pada saat mengerjakan itu hasilnya seperti apa, terus juga proyeknya seperti apa, nggak ada. Karena itu akan membuat CV kita messy gitu, cenderung messy gitu. Paling dijelasin untuk job desk masing-masing saja gitu. Dan juga untuk achievements untuk di bagian CV sih. Seperti itu. Untuk prosesnya itu lebih baik kita cantumkan di bagian di portfolio kita. Untuk bagaimana kita ya STAR, betul. STAR itu situation, task, action, result. Situationnya seperti apa dalam kondisi itu, terus tugasnya seperti apa, actionnya mungkin dalam arti kata kalau misalkan kita mengalami kesulitan, apa yang kita lakukan, dan resultnya seperti apa. Resultnya seperti apa itu result dengan output, terus achievement-nya baru kita cantumkan di CV, dan boleh juga diulang di portfolio, nggak masalah. Jadi recruiter juga tahu gitu, ini achievement-nya apa, di portfolio itu seperti apa. Ya, ini kurang lebih
Untuk profile, teman-teman kalau misalkan ada yang mau punya gambaran CV di bagian HR, ini salah satu rekomendasiku. Seperti itu sih, kurang lebihnya. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Oh, ada juga pertanyaan dari Shiva. Bentar ya, aku cek dulu. Oke, aku baca pertanyaan dari Shiva dulu ya. Kak, mau tanya, sering bingung kalau mau bikin portfolio posisi marketing gitu. Kalau kayak desain atau IT, biasanya kan ada visual yang bisa ditampilkan. Kalau marketing, takutnya jadinya isinya banyak teksnya. Apakah ada saran, Kak? Nah, sebenarnya itu Billy ini yang tadi aku jelasin ke kalian, itu sebenarnya posisinya itu marketing loh. PR. Justru bagian PR. Aku coba share screen lagi ya. Ya. Portfolio of Bill. Sebenarnya aku nggak boleh sih share namanya, cuma nggak apa-apa ya. Jangan di ini, jangan di. Ini juga nomornya sebenarnya udah aku edit, jadi nggak apa-apa. Experience in communication, marketing, advertising, PR, journalism, gitu. Sebenarnya kalau di marketing itu cukup, aku bilang gampang sih kita buat portfolio. Kita tinggal jelasin aja portfolio yang bagian ini. Misalkan kita punya portfolio beberapa seperti layan parcel gitu ya. Mungkin ini kan di bagian desain kali ya, mungkin ada kebingungan gitu ya kalau misalkan di bagian desain. Tapi ini bagian campaign. Ini di bagian campaign dijelasin, ini ada apa sih? Ini ada promo shock, diskon 50%. Waktu itu kita yang buat promosinya. Seperti apa outputnya, seperti di final KV, terus ada promotional video. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian mau lebih di-elaborate, ini kan dijelasin kan, ini ada promotional video nih di kanan ini nih. Ini bahkan kita bisa klik YouTube ini sebenarnya. Coba ya, aku klik YouTube aja ya. Seperti apa gitu. Sebenarnya juga bisa diklik YouTube gitu. Dan masuk gitu kan ke itunya. Dan ini sebenarnya juga nggak masalah kalau misalkan kalian mau buat portfolio seperti itu gitu. Ini untuk bagian marketing. Gitu. Role-nya apa? Marketing manager, creative director, content editor. Di sini bagian ini marketing. Gitu sih kurang lebihnya. Kira-kira jelas nggak nih penjelasanku atau ada yang mau ditanyain lagi kalau kurang jelas? Banyak teks nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalkan kalian punya something portfolio yang memang kalian bisa jelasin gitu outputnya. Tapi lebih baik poin per poin aja, jangan yang kayak presentasi video terus kalian jelasin semua panjang kali lebar. Nggak perlu. Lebih baik kayak dijelasin apa aja sih yang kamu lakukan di situ, dalam arti kata highlight-nya aja. Gitu. Oke, teman-teman, aku udah cukup sih ngejelasin untuk bagian portfolio. Terus aku mau mungkin buka portfolionya Melati Sasabila. Oke, Melati Sasabila ini sekarang di Unisba ya, tahun 2018. Oke, ini sebenarnya contoh yang bagus juga ya guys ya. Ini udah dibuat di Google Drive. Tapi kalian juga harus note juga kalau misalnya untuk portfolio jangan cuma dari Google Drive tapi harus ada PDF-nya juga ya yang kalian sudah update sewaktu-waktu. Kenapa harus ada PDF? Supaya lebih comfortable aja. Kalau misalnya kalian kasih ke recruiter, pasti PDF itu akan lebih menjual sih sebenarnya dibandingkan dengan online gitu. Kalau misalnya di online seperti itu kan berbentuk link sebenarnya
akan lebih bagus kalau misalnya kita punya PDF juga gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, coba ini aku jelasin dulu ya guys ya. Oke, di sini portfolio dijelasin juga. Tapi ini screen-nya jelas kan ya guys, teman-teman? Perlu aku zoom dulu kali ya, biar lebih jelas. Ya, ini Hai, dijelasin. Ini menurutku udah cukup oke sih, karena dijelasin juga nih kenapa apa kita punya interest itu di bagian apa, terus juga ya, mungkin experience-nya di bidang apa. Ini orang jadi paham gitu. Ini akan mengacu kemana sih untuk kita punya portfolio gitu. Terus dicantumin juga nomor telepon, email, LinkedIn, Instagram. Ini udah oke. Table of contents, ya betul-betul. Ini penting karena udah 15 halaman ya. Aku cek 15 halaman itu memang kita sebaiknya udah ada sih table of content. Terus satu, media community partnership experience. Ya, ini untuk marketing berarti kan. Ya, kalau menurutku tahun sudah dicantumin, bagus. Kita harus cantumin tahun yang pertama, karena itu ya relevansi juga. Kalau misalkan udah terlalu lama, itu juga kita nggak apa-apa juga sih kalau misalkan cantumin udah lama. Tapi kalau misalkan ada tahun itu, kita jadi tahu di tahun itu yang update apa aja gitu. Udah jelas ini responsibility-nya apa, terus juga succeed to deal with 20 media partners. Oke, ini resultnya bagus. Created. Menurutku ada halaman juga. Jangan lupa kita kalau misalkan udah 15 halaman, boleh banget cantumin halaman biar kita nggak bingung. Ini juga external relation staff Desember 2020 atau 2021. Untuk user interface dalam arti kata desainnya aku suka sih karena ini simple tapi ngejelasin gitu apa aja resultnya, apa aja outputnya, itu udah salah satu yang paling penting untuk di portfolio. Ya, cantumin halaman, page juga bagus, tahunnya ada, konsisten ya, kita bisa lihat di sini cukup konsisten untuk portfolio Melati, di mana dijelasin nih responsible for apa, create apa, terus juga succeed in recruiting and leading 39 volunteers. Ini ya dijelasin juga job title-nya apa. Head of License Officer ini untuk event apa? Untuk students ex-CEO 9th Grand Summit. Ini yang kedua juga ada content creating experiences. Ini Instagram post. Oke. Untuk Melati, aku suka banget nih untuk kamu punya bab 1 ya di media community partnership experience. Ini jelas banget. Ini udah standar aku bisa bilang rekruter akan lihat sih untuk di bagian bab 1 Melati. Tapi di bagian bab 2 balik lagi. Kamu sih udah cantumin ya untuk likes-nya berapa, cuma justru kalau seperti ini likes-nya agak kurang memuaskan. Lebih baik kamu cantumkan yang result lain gitu, insight-nya mungkin tinggi, terus juga kamu ini udah dijelasin juga sih role-nya planning, designing, and executing Instagram content. Mungkin aku bisa bilang akan lebih bagus kalau misalkan dijelaskan background story-nya kenapa buat seperti ini, seperti itu. Tapi
Kalau untuk kontennya ini udah cukup bagus sih menurutku. Dan result dan insight-nya juga harus dicantumkan. Gitu. Ini juga udah ada link. Ini salah satu yang oke. Ya, untuk desain aku rasa bagus banget. No comment dari aku sih untuk desain. Very very good. Tapi untuk di bagian sini seharusnya bisa dicantumkan lagi detailnya. Kenapa? Karena nanti itu akan jadi tugasnya recruiter sama user lagi. Nanti akan ditanyain gitu. Ini insight-nya berapa gitu. Terus apa aja sih yang udah dihasilkan. Terus ini buat kenapa buat ini gitu. Itu sih kurang lebihnya. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang mau di review lagi untuk portofolionya? Ya udah jam 9 juga nih. Udah pada lemas apa gimana sih? Tapi nggak apa-apa. Thank you banget loh guys. Ini masih lengkap ya. 16 orang sih. Ya. Oke, ini aku mau jawab pertanyaannya Ain Audistia lagi. Ingin bertanya, Kak, untuk urutan project yang ditampilkan itu lebih baik sesuai yang paling lengkap atau unggul atau sesuai urutan waktu ya? Oke, kalau misalnya kamu ya, ini sebenarnya tergantung juga sih dari pemilihan kita mau show-nya itu yang benar-benar udah paling up to date atau mungkin yang the best of the best. Tapi menurutku lebih baik kita show yang memang the best of the best dulu sih. Jadi pada saat recruiter lihat itu, oh ini ada hasilnya best of the best gitu ya. Tahun segini, 2018, kamu achievement-nya ini, terus mungkin di tahun 2020 achievement-nya seperti ini. Sebenarnya menurutku, urutan tahun itu nggak perlu diperhatikan gimana mungkin sih. Lebih baik result atau achievement yang memang kamu bawa, yang bisa kamu present, itu lebih penting sebenarnya. Itu sih kurang lebihnya. Oke, sama-sama, Ain. Udah sih kira-kira sih kalau dari aku udah cukup menjelaskan juga ya. Ini sebenarnya ada quotes aja sih dari aku, simple aja. Thank you banget untuk teman-teman yang udah joining class. Maximize your credibility through portfolio. I'm really happy actually to share this kind of things to you guys. Actually, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apa, feel free aja untuk reach out to me. Aku ya boleh by LinkedIn atau mungkin by Instagram atau kita feel free aja sih untuk contact me anytime. Jadi sebenarnya ada aku punya quotes aja simple. The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn. Ya sebenarnya kenapa sih kita penting untuk bikin portfolio? Apalagi pada saat kita itu ada di dunia university ya. Kalau misalnya kita nggak punya portfolio, menurutku chance kita akan diterima satu perusahaan itu akan lebih kecil dibandingkan dengan orang yang punya portfolio. Dimana kita tuh udah bisa buktiin apa aja sih yang kita kerjain. Contohnya sama aja kayak CV yang kita buat itu, job desk-nya itu menggambarkan pekerjaan kita atau enggak dibandingkan dengan CV yang job desk-nya kosong. Itu sebenarnya itu berkaitan juga. Jadi kalau menurutku pada saat kita memang di university atau mungkin di magang, kalau bisa kita selalu do our best karena itu salah satu investment kita untuk karir kita selanjutnya sih. Jadi ya, the
the more you learn, the more you earn in the future. Menurutku akan seperti itu. Oke. Ya, kira-kira akan seperti itu sih webinarku hari ini untuk maximize your credibility through portfolio. Saranku jangan nyerah ya, guys. Kalau misalnya kalian mungkin lagi ada hard times nih, Kak. Apalagi lagi zaman COVID seperti ini, mungkin kalian agak susah gitu ya, mungkin untuk apply kerja atau mungkin untuk pindah kerja gitu. Balik lagi, ini Job Hunt Class akan fasilitasi kita sih untuk gimana sih tahu market itu seperti apa yang dibutuhkan di market, dan bagaimana nih untuk kita bisa menarik recruiter, user di luar sana agar bisa tahu capability kita. Salah satunya ya pasti dengan portfolio gitu. Semakin kita tahu nih gimana caranya trik-trik kita untuk pada saat interview, pada saat buat portfolio, itu pasti meningkatkan persentase kita untuk bisa keterima kerja, which is memang kalau menurutku pada saat kita tahu nih kemampuan kita seperti apa, kita bisa menjelaskan kemampuan kita seperti apa, user pasti akan tertarik sih dengan expertise atau skill yang kita punya. Gitu kurang lebihnya. Oke, sekian dari aku. Aku mau ngomong good luck for everyone yang memang sekarang mungkin lagi job hunting atau mungkin lagi cari-cari kerja di luar sana. Temuin dulu apa yang kalian mau, karir kalian. Selanjutnya mungkin 5 tahun ke depan. Bagaimana? 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, itu akan membantu kalian punya proses interview. Kalau misalkan contoh 3 tahun ke depan, oh saya mau tahu nih bagaimana di graphic designer untuk menjadi leader seperti apa, ya itu pasti akan menjadi poin plus juga di mana kalian punya something yang kalian mau kejar, something to pursue, kalian eager, at least kalian punya eagerness untuk mempelajari sesuatu, kalian pasti bisa untuk belajar lebih mudah daripada kalian cuma terima something, terima informasi masuk, tapi kalian nggak belajar sendiri, itu pasti kalian akan ketinggalan dengan orang yang mau belajar, mau tahu, kepo, curious lah untuk hal-hal knowledge yang penting untuk karir kalian ke depannya. Gitu. Oke, thank you guys untuk waktunya.